Janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku.
Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah online pada hari ini, saya mewakili segenap majelis dan hamba Tuhan GKT 1 Malang mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2572 dan selamat merayakan Hari Kasih Sayang bagi yang merayakan. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari tundukkan kepala kita bersaat teduh sejenak. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung, Tuhan yang kudus. Segala puji dan kehormatan adalah kepunyaan Tuhan saja. Siapakah kita hingga kita tidak memberikan segenap hati kita untuk memuji dan memuliakan namanya? Mari berikan kemuliaan yang tertinggi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya
lebih megah. Mari tundukkan kepala, kita mengakui segala dosa kita. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang di hadirat-Mu untuk mengakui semua dosa kami. Kami tahu Tuhan, kami orang yang berdosa dan tidak layak. Terlalu banyak dosa yang telah kami lakukan, baik perbuatan, pikiran, perkataan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih karena Engkau Allah yang Maha Pengampun, sehingga Engkau masih mau mengampuni dan melayakkan diri kami. Kami sadar Tuhan, itu bukanlah yang Engkau mau dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami masih belum bisa menjadi seperti yang Engkau harapkan. Namun kami mohon, ajar kami hari demi hari menjadi pribadi yang lebih baik dan berkenan di hadapan-Mu. Berilah kami hikmat-Mu Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang yang bebal dan selalu jatuh dalam kesalahan yang sama. Bentuk kami ya Tuhan, agar apa yang kami perbuat dan pikirkan boleh selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami dalam melakukan segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan percaya. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yeremia 33 ayat 8 berbunyi, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku. Dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Petunjuk hidup baru bagi setiap orang yang percaya dan telah mengaku dosanya. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10 berbunyi, Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian petunjuk hidup baru. Saudara-saudara sekalian, Mazmur 37 ayat 25 berkata demikian, Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat ini dituliskan oleh Daud untuk mengingatkan kita tentang begitu besarnya kasih Allah bagi orang-orang yang benar di hadapannya, sehingga ia akan tetap memelihara dan mencukupkan segala kehidupannya hingga anak cucunya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin
orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya akan melimpah-limpah. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Dengan bangkit berdiri, mari kita bersama-sama mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, tiap hari, tiap waktu, hati kita harus semakin terbentuk menjadi hati sebagai murid yang siap untuk diajar, untuk bisa saling mengasihi, untuk bisa saling mengampuni sesama kita, bahkan orang yang pernah menyakiti kita sekalipun. Hati yang mau dibentuk adalah hati yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk dibentuk melalui pembacaan firman Tuhan, agar firman Tuhan yang disampaikan boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan.
Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saja kita merendahkan hati, memohon pertolongan Tuhan di dalam kita merenungkan firman-Nya. Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berikanlah keseriusan dan roh takut akan Tuhan di dalam kami mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu, agar hidup kami tidak salah jalan dan tidak menyesal di kemudian hari. Hamba-Mu menyerahkan akan waktu pemberitaan firman-Mu dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Roh Kudus menyertai dan memberkati waktu pemberitaan firman-Mu dan memberkati baik hamba-Mu dan setiap kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Mari kita buka bagian firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 13 sampai 17. Amsal 3 ayat 13 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, dan segala jalannya sejahtera semata-mata. Selamat Tahun Baru Imlek bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakannya. Imlek di tahun ini sebetulnya adalah Imlek yang istimewa, bersejarah di dalam kehidupan kita manusia dan yang tidak pernah terulang kembali. Imlek tahun ini jatuh pada tanggal 12 Februari di tahun 2021. 12/02/2021. Istimewanya adalah kalau dibaca dari depan maupun dari akhir akan tetap sama. Kalau masih bingung, nanti selesai ibadah silakan bisa ditulis dan coba dilihat dari depan maupun dari belakang akan tetap sama. Namun sayangnya kita tidak bisa menikmati akan keistimewaan kemeriahan Imlek yang bersejarah ini karena adanya pandemi COVID. Memang pandemi COVID ini memaksa kita untuk melakukan sebuah kebiasaan kehidupan yang baru, yang sebelumnya mungkin bisa kita lakukan, tetapi karena adanya pandemi, maka kita tidak bisa melakukannya lagi. Sebagai contoh adalah, di tahun ini saudara, saya tidak bisa keluar negeri merayakan Imlek karena adanya pandemi. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, saya tidak bisa keluar negeri, bukan karena adanya pandemi, tetapi karena tidak ada uang. Saudara, intinya adalah tidak ada uang, maka tidak bisa keluar negeri. Tapi ya numpang beken gitu ya, kenapa tidak bisa keluar negeri? Wah ya karena adanya pandemi, padahal nggak ada pandemi, saya juga tidak bisa keluar negeri. Larangan untuk tidak berpergian ke luar negeri itu pun tidak memberikan efek karena sekali lagi intinya adalah tidak ada uang. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, seperti layaknya perayaan tahun baru lainnya, maka di tahun baru Imlek ini akan diramaikan juga dengan ucapan-ucapan selamat kepada orang-orang yang merayakannya. Dan ucapan yang akrab di dalam perayaan Imlek adalah Kungsi Fajai. Dan banyak orang yang menganggap bahwa ucapan Kungsi Fajai itu berarti selamat tahun baru Imlek. Padahal Kungsi Fajai itu bukan artinya selamat tahun baru Imlek. Sing Nian Kuele, itulah yang tepat, yang berarti selamat tahun baru dalam konteks tahun baru Cina, tahun baru Imlek. Kalau Kungsi Fajai itu adalah merupakan ucapan harapan ataupun doa kepada orang supaya hidupnya lebih makmur, lebih berlimpah kekayaannya.
Saudara, mungkin kita bertanya, apakah boleh orang Kristen memberikan ucapan kungsi facai? Menurut saya tidak apa. Karena kungsi facai itu merupakan sebuah harapan, sebuah doa yang baik. Mungkin ada juga yang lebih kritis lagi bertanya, apakah salah di dalam hidup ini kita sebagai anak Tuhan menginginkan akan hidup makmur dalam artian kaya raya? Jawabannya juga tidak salah, saudara. Anak Tuhan yang kaya raya itu tidak berarti berdosa di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh membenci dan antipati kepada anak Tuhan yang kaya. Uang memang tidak dibawa mati, tetapi tidak ada uang itu setengah mati, saudara. Di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan pun dibutuhkan akan doa, daya, dan juga dana. Pekerjaan Tuhan akan bisa lebih banyak dan lebih luas dikerjakan apabila ada dukungan dana dari anak-anak Tuhan yang kaya secara khususnya. Namun gereja tidak boleh mentuhankan orang kaya. Dengan memperlakukan orang kaya itu layaknya Tuhan. Disanjung-sanjung, bahkan sampai ada yang disembah. Perkataannya seakan-akan seperti perkataan Tuhan yang harus didengar dan ditaati. Saudara, itu sikap yang salah, sikap yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan sikap yang tentunya tidak diperkenankan Tuhan. Hanya kepada Tuhanlah kita harus menyembah. Yang patut ditinggikan disembah itu hanya Tuhan, bukan hamba Tuhan, bukan penatua-penatua gereja, sesepuh gereja yang mungkin terlibat di dalam pendirian gereja awal-awalnya. Ataupun mungkin orang kaya yang kita pandang banyak berjasa. Hanya kepada Tuhan dan firman-Nya kita harus tunduk dan taat. Gereja membutuhkan orang kaya yang murah hati. Sekali lagi, yang murah hati. Kalau hanya sekedar kaya tetapi tidak bermurah hati, saudara tidak akan memberikan dampak di dalam kehidupan gereja, kehidupan pelayanan pekerjaan Tuhan. Hanya orang kaya yang bermurah hati sehingga dia mengerti di dalam kekayaannya itu dia tahu ada titipan yang harus dia berikan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu saya secara tulus berdoa kepada Tuhan supaya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Bahkan mungkin di antara Bapak Ibu Saudara kalau diizinkan kelak akan menjadi orang yang kaya. Tetapi ingat, kalau sudah menjadi kaya, jangan hanya untuk menyejahterakan diri sendiri ataupun sebatas hanya keluarga kita sendiri. Tetapi kita harus ingat ada pekerjaan Tuhan yang harus saudara dukung dengan tulus, dengan serius, dan juga dengan setia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Sejujurnya kekayaan dan umur panjang itu merupakan dua hal yang selalu menjadi impian bagi banyak orang. Kedua itu dianggap sangat penting di dalam kehidupan manusia. Sehingga muncul pemikiran, buat apa panjang umur kalau sepanjang hidupnya itu miskin? Dan sebaliknya, buat apa kaya raya kalau hidupnya singkat? Oleh karena itu umur panjang dan kekayaan itu dipandang sebagai dua hal yang ideal untuk dimiliki. Kalau seseorang itu sudah mendapatkan dua hal itu, umur panjang dan kekayaan, maka serasa hidupnya di dalam kesempurnaan dan kebahagiaan. Pemikiran itulah yang membawa banyak orang melakukan berbagai cara supaya hidup sehat dan berumur panjang. Mulai ikut yoga, yo fitness, yo aerobik, yo tai chi, dan macam-macam, saudara. Mengkonsumsi vitamin A, B, C, D, E, F, dan seterusnya, saudara. Memakan makanan herbal dari ginseng Tiongkok sampai daun dari Afrika, semua dicoba supaya sehat dan berumur panjang.
bekerja keras, membanting tulang dari pagi sampai malam. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala supaya menjadi kaya. Padahal kalau kita ingin jadi kaya layaknya bos, itu sangat mudah, saudara. Coba lakukan ini. Kalau kita akan membayar jasa parkir, di Malang ini umumnya untuk sepeda motor itu Rp2.000, kalau mobil itu Rp3.000. Coba lakukan, berilah uang lebih, 10.000 bahkan mungkin 20.000. Dan katakan kepada tukang parkir itu, Pak, tidak perlu kembalian. Maka saat itu juga kita akan menjadi bos. Orang itu akan berkata, matur suwun bos, terima kasih bos. Gampang kan jadi bos, saudara? Setidak-tidaknya ya sepanjang hidup kita pernah dipanggil bos, saudara. Lakukan itu, saudara. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, penulis Amsal itu justru mengajarkan hal yang berbeda. Amsal adalah kitab yang berisi akan kumpulan perkataan yang penuh hikmat, kebijakan yang sebagian besar ditulis oleh Salomo. Yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan dan telah terbukti nyata kebenaran. Di dalam Amsal 3 ayat 13-14 dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Saudara, di situ dikatakan bahwa hikmat itu jauh lebih bernilai daripada harta. Karena hikmat yang artinya di situ yang dimaksud adalah hidup bijaksana di dalam takut akan Tuhan, itu akan menghasilkan kualitas hidup yang mulia, lebih mulia daripada perak ataupun emas. Dan dilanjutkan dikatakan keuntungannya itu yang didapat lebih berharga daripada permata. Sebab hikmat itu akan menuntun kita pada keputusan yang tepat. Yang kelak kita akan menuainya. Seperti yang dijelaskan di ayat yang ke-17. Hikmat itu akan membawa melahirkan pada jalan atau hidup yang penuh bahagia dan sejahtera. Bahkan bahagia dan sejahtera itu bisa berdampak sampai pada kekekalan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, umur panjang dan kekayaan itu adalah anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Namun apabila mengabaikan kehormatan, maka semuanya itu akan sia-sia. Untuk apa umur panjang? Untuk apa kekayaan yang berlimpah? Kalau tidak ada kehormatan di dalamnya. Umur panjang dan kekayaan akan bernilai kalau ada kehormatan di dalamnya. Ada banyak contoh, saudara, yang bisa kita lihat sendiri dalam kehidupan akan orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang hanya mengejar, mengutamakan akan umur panjang tetapi tidak mengisi umur itu dengan kehormatan. Orang-orang yang hanya mengejar kekayaan dengan berbagai cara, menghalalkan segala cara seperti layaknya koruptor untuk menambah kelimpahan hartanya. Kita akan melihat semuanya akan berakhir dengan tragis. Mungkin mereka tetap umurnya panjang. Dan juga ada kalanya juga kekayaannya tetap berlimpah. Tetapi kita bisa melihat bahwa semuanya itu akan sia-sia. Kita akan melihat di akhir hidupnya. Dan bahkan itu berdampak pada keturunannya. Bahwa mereka tidak dihormati. Bahkan menjadi pembicara negatif bagi banyak orang. Oleh karena itu saudara, kejarlah dan bangunlah kehormatan. Jadilah kehormatan itu sebagai prioritas yang lebih utama ketimbang umur panjang dan kekayaan. Jangan sampai kita salah
di dalam memprioritaskan. Karena di dalam kehormatanlah umur panjang itu akan berarti. Di dalam kehormatanlah kekayaan itu akan bernilai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Di tengah-tengah hari yang semakin jahat ini Tuhan, kiranya kami mampu untuk menjadikan firman-Mu sebagai pelita dan terang di dalam jalan hidup kami. Sebab firman-Mu tidak pernah salah. Firman-Mu yang akan memberikan hikmat kepada kami dan yang menuntun kami pada jalan kehidupan yang penuh bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu berikanlah kepada kami hati murid Yesus, sebagaimana tema tahun ini, tema gereja yang harus kami hidupi sebagai jemaatnya. Untuk kami mau terus belajar dan bergaul erat denganmu melalui firman Tuhan. Buat kami untuk dapat memiliki prioritas hidup yang benar, lebih mengutamakan kehormatan ketimbang umur panjang dan kekayaan semata. Kami juga bersyukur untuk semua berkat dan pemeliharaan-Mu di dalam hidupan kami semua. Berikanlah kesetiaan kepada kami untuk dapat memberikan persembahan yang terbaik sekalipun di masa sulit saat ini. Berkatilah persembahan yang kami berikan agar dapat memenuhi, menjalankan segala kebutuhan pelayan pekerjaan Tuhan khususnya di GKT 1. Berkatilah usaha pekerjaan, studi, keluarga, dan kesehatan kami semua. Dan kami juga menyerahkan akan jemaat kami yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Hardono, biarlah Engkau karuniakan kesembuhan dalam sakit yang sedang beliau alami. Kau juga berikan kekuatan, kesabaran di dalam menjalani proses pemulihan yang ada. Kami juga memohon akan kekuatan dan penghiburan kepada Ibu Atik, Guntur, dan Atlan pada masa duka semeninggal Bapak Warsilan. Tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan berkati tenaga medis, gugus tugas COVID, Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, pemerintahan pusat sampai daerah di dalam bekerja menangani pandemi COVID, permasalahan ekonomi, dan berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Berikan kesatuan hati kepada mereka semua dan berikan semangat di dalam mereka mengabdi dan mengupayakan yang terbaik dalam permasalahan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Bapa dari surga begitu sempurna, tak dapat terlihat namun nyata. Tulus hati mengasihi dan tulus memberi, nyatakan dan pancarkan kasih-Nya.
这不懂摸不着最高的界，因为有你，因为有我，甘心给用心爱，把心中这一份爱活出来。Terima kasih untuk vokal grup Komisi Wanita. Semoga pujian yang telah dibawakan boleh menjadi berkat untuk kita semuanya. Selanjutnya saya akan membacakan warta jemaat GKT 1. Yang pertama, berita duka. Saya mewakili segenap keluarga besar GKT 1 mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Warsilan, suami dari Ibu Ati. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, dan pengharapan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, untuk persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar atau dikumpulkan dalam kotak yang sudah tersedia di gereja. Demikian warta jemaat GKT 1 Malang. Bapak Ibu Saudara, apakah kita sungguh percaya bahwa sebelum kita lahir di dunia ini, Tuhan Yesus sudah punya rencana besar dalam kehidupan kita? Bahkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, baik susah ataupun senang, sudah Tuhan rencanakan jauh-jauh waktu sebelumnya. Setiap orang Kristen diciptakan Tuhan dan hidup untuk tujuannya masing-masing. Oleh karena itu, serahkanlah segala sesuatu dalam hidup kita kepada Tuhan dan minta pertolongan pada Tuhan, agar Tuhan boleh menuntun kita lebih mengenal tujuan hidup kita. Percayalah bahwa hidup kita berarti, karena Tuhan ada dalam kehidupan kita untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaan-Nya. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Cari bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita kembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan dengan bangkit berdiri. Mari pujikan doksologi, lalu doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Agus. Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya esa. Allah sumber berkah, sumber kurnia, kami mohon berkat-Mu dalam karya di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan, dan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus, menyertai, memimpin, dan memberkati hidupmu saat ini sampai selamanya. Amin. Ibadah telah selesai, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.